data analis ini memiliki roles yang cukup penting dalam mereview data-data yang diterima, mau itu berupa angka, biasanya berupa angka ya, atau account balance, atau apapun nanti sesuai industrinya, untuk memenuhi kebutuhan customers atau user. Di sini bisa usernya bisa bisnis, bisa atasan-atasan kita, bisa juga customer langsung untuk dikonsum. Nah, biasanya data-data ini nantinya diolah sehingga bisa menciptakan solusi untuk berbagai masalah. Nah, kalau kita ngomongin data analis, kita bisa lihat gambar-gambar ini ya, pasti nggak jauh-jauh dari grafik, dari chart, dan dari dashboard. Oke, nah data analis ini memang pekerjaannya biasanya itu sudah di data yang cukup structured atau organized, atau istilahnya datanya itu sudah clean dan transform, sehingga itu datanya bisa lebih mudah untuk diolah dan dideliver kepada user untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Selain itu, biasanya data analis ini kerjaannya bukan cuma bikin grafik doang, tapi juga harus bisa presentasi, karena kita harus present apa sih hasil dari data kita, apa sih charting kita ini ngomongin apa sih, dan memberikan rekomendasi untuk jawaban-jawaban yang bisa dilaksanakan oleh sebuah bisnis. Nah, kalau kita ngomongin data scientist, ini agak sedikit lebih techy dan techy maksudnya lebih teknologi ya, lebih teknologi dan lebih advance. Kenapa? Karena biasanya selain dia mengolah, dia juga termasuk masih mengkolek data, menganalize data, dan menginterpret data itu sehingga bisa menjadi pembantu pembuat decision. Mirip sama data analis, but let's see what's the difference. So, data scientist biasanya kerja bukan dengan structured data doang, dengan data yang bersih, dengan angka-angka yang sudah terbentuk di tabel, tapi juga biasanya data scientist itu bekerja dengan gambar, video. Misalnya kalau kita sekarang mau apply di digital bank, biasanya kan kita foto KTP langsung muncul tuh namanya, langsung udah lengkap, kita nggak perlu input manual lagi. That's one of the data scientist work. Gimana mereka bisa memproses dari sebuah gambar, mengidentifikasi yang mana itu teks, mana yang angka. Setelah itu dia record, dia tunjukin apakah ini udah benar atau salah. So that's really good. Dari situ, mereka bisa membuat predictive model, bisa membuat algoritma untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang jauh lebih kompleks. Sebagai data associate, aku sekarang ini sebenarnya aku bekerja di dua role tersebut. Aku data analis dan sekaligus data scientist. Seru sih, seru banget. Dan kalau aku disuruh rangkum kira-kira tools apa sih, aku masih bingung nih. Tapi aku pengen belajar. Nah, menurut aku skill dan tools yang paling menurut aku perlu mau kamu masuk analis ataupun scientist adalah Python, R, dan SQL. Bedanya apa dan kelebihannya apa nanti akan aku jelasin lebih lanjut. Tapi untuk lebih gambaran overview-nya nih, helikopter view-nya adalah kalau misalnya kita ngomongin data analis, mereka jago data visualisasi. Kamu bisa lihat kayak tadi kita bikin dashboard. Dashboard itu intinya adalah satu page yang isinya tuh berbagai charting, berbagai purpose, berbagai jawaban. Nah, kita bisa lihat pakai mungkin simpelnya pakai Excel, atau mungkin kalian pernah dengar Tableau, pernah dengar Google Data Studio, Looker, dan berbagai macam dashboarding tools ya di luar sana. Sedangkan untuk data scientist sendiri, mereka itu jauh lebih banyak menggunakan seperti algoritma machine learning. Mungkin kalau kalian pernah dengar regression, pernah dengar multiple linear regression, dan masih banyak lagi. Pembuatan model serta big data teknologi itu jauh lebih banyak dipakai sama data scientist. Kira-kira itulah perbedaannya. Kalau kalian ada pertanyaan soal ini, dicatat aja nanti di akhir kita bahas, oke? Nah, tadi kita udah sempat singgung sedikit tentang programming language yang diperluin sama karir di data. Mungkin kalau aku disuruh bridging, mungkin kalau aku disuruh introduce apa sih sebenarnya data analis. Data analis itu menurut aku tuh kayak jembatan ya, a bridge. Dari kita cuma nerima raw data atau angka-angka gitu kan, dari yang angka-angka ini awalnya meaningless kan. Tapi kita harus membuat itu meaningful sehingga itu bisa membantu untuk membuat decision oleh para bisnis, oleh para atasan-atasan lah ya. Intinya data analis itu harus mampu untuk memproses sebuah data sehingga itu bisa memberikan makna. Nah, gampangnya kayak gitu. Termasuk
data analis itu kan ada di banyak industri, ada finance, marketing, healthcare, e-commerce, dan masih banyak lagi. Kayaknya kalau sekarang semuanya tuh butuh data analis ya. Dan data analis nih gak cuma mau ngomongin finance atau angka-angka gitu doang, tapi dia juga bisa membantu untuk menentukan kira-kira produk kita nih bergerak di segmen apa sih, gimana sih tren market produk kita sekarang, atau bahkan kita bisa memprediksi untuk ke depan nih, kita bisa memforecast kira-kira sales kita bakal naik atau turun nih, apa kira-kira yang menginfluence push and pull faktornya apa nih, serta kita bisa juga men-track performance kita lewat dashboard tadi. Nah, kira-kira itu udah cukup jelas ya. Tapi kira-kira kalau misalnya kita ngomongin gimana cara mengaplikasikan programming language dengan roles kita tadi, Python ini sebenarnya yang menurut aku kenapa aku taruh paling atas, karena aku paling suka. Karena cantik banget guys. Yang pertama tuh cantik banget. Dan yang kedua tuh kalau di Python itu termasuk gampang untuk pengodingannya. Karena kita tinggal manggil salah satu library dan kita pakai. Where to learn, I guess banyak banget tutorial gratis Python. Kalau kalian nggak mau bayar di YouTube itu udah banyak banget, di Google ada banyak banget. Tapi kalau aku paling favorit adalah Khan Academy. That is a very good website and very good, I think untuk milestone pembelajarannya itu oke. Kalau kalian belum pernah lihat Python, this is how it looks like, hasil codingnya ya, bukan pas ngodingnya. Ini gambar ini cuma menceritakan tentang life expectancy per kapita GDP pada tahun 2007 di seluruh dunia. Kenapa aku nampilin gambar ini? Karena pertama aku mau nunjukin bahwa betapa Python itu bagus banget dipakai kalau kalian pengen banyak modifiable features. Jadi kayak misalnya di sini kalau kalian lihat, biasanya kan grafik tinggal gini aja ya, tinggal linear garis ke atas gitu. Tapi di sini bentuknya lingkaran, dan setiap lingkarannya tuh size-nya beda-beda dan warnanya beda-beda. Kalau kita lihat di sini sih menurut indeksnya warnanya merepresentasikan benua. Tapi terus apa sih, kenapa ada yang besar, ada yang kecil banget? Itu menggambarkan jumlah populasi negara tersebut. So sih itu benar-benar jadi itu benar-benar berguna banget buat kalian yang pengen banyak memasukkan meaning terhadap chart kalian. Kalian pengen nunjukin life expectancy per kapita GDP di seluruh dunia, terus kalian juga mau nunjukin jumlah populasinya betapa mengaruhnya terhadap si GDP per kapita itu. So, yeah, you can see that. Yang selanjutnya adalah R. R ini termasuk yang cukup tradisional. Kalau kalian pernah dengar, R ini cukup tools yang udah agak lama. Tapi menurut aku ini sangat bagus untuk belajar basic statistical analysis dan data visualization. Karena justru karena dia udah lama, menurut aku ini dia kayak guru gitu loh. Jadi kayak kalau kamu mau belajar tentang statistik, menurut aku R ini paling oke sih. Ini belajarnya mereka menurut aku sih biasanya langsung dari rtutorial.nl, ini dibangun dari Universitas Leiden juga. Mereka membangun kayak semacam tutorial dan serta kayak milestone, kira-kira kalian harus belajar dari mana sampai mana. Gambarnya ngebut. Tapi lihat ini jauh lebih dibanding Python tadi ya, jauh lebih ya udah gitu aja gitu. Tapi menurut aku ya tadi balik lagi R itu sangat membantu untuk membangun esensial kayak apa ya, ngasih kita pembelajaran basic-basic tentang statistik. Kapan kita harus pakai A, kapan kita harus pakai B, kapan kita harus pakai C. Menurut aku R itu basic language banget dan basic knowledge banget sebelum kita jump ke Python yang udah ya bagus, modern, and advanced tadi. Yang terakhir adalah SQL. SQL ini beda sendiri sebenarnya. Dia dibandingin sama Python sama R, SQL ini sebenarnya lebih untuk data querying. Kalau kalian belum pernah dengar, ini kayak semacam buat memanipulasi data yang ada di tabel. Mungkin kalian pengen mendelete row, menambah row, kalian pengen join antara satu table ke table lain, pengen kalian satuin untuk kalian gunakan untuk analisa dan segala macam. You use SQL for that. Gimana belajarnya? I think the British School juga cukup oke, karena menurut aku cukup to the point juga kapan pakai certain function di SQL, dan dari yang paling gampang saya paling susah dia dijelasinnya sangat bagus di sana. Nah, ini mungkin contoh codingnya SQL, karena tadi SQL itu bukan visualisasi melainkan manipulasi data. Jadi kira-kira kelihatannya kayak gini lah. Kalau mau dibaca sebenarnya ini kayak semacam menunjukkan di sini ada CA, AZ, NTX. Kemungkinan ini adalah kode negara.
di mana select state province code from person address, dan di sini terjadi join, berarti di sini kita mau mengambil state province code dari table person, ada suatu table person yang di inner join, berarti dia di join dari dalamnya itu ke person state province atau nama tabelnya disebut SP di sini. Nah, di sini dia pengen apa sih? Mereka pengen mengpivotkan variabel tersebut untuk menghitung mungkin di sini let's say berapa banyak sih state province code di dalam negara-negara tersebut, dan muncullah angka-angka di bawah ini. Gitu. Ini cuman general, kira-kira kayaknya itu yang dilakukan di coding ini, tapi basically this is how SQL looks like. It's ugly, I know, tapi rata-rata sekarang kalau kamu mau masuk data analyst, kalau kamu masukin di CV you are good at SQL, you get a plus point. Jadi pelajarin ini, menurut aku ini keren banget sih. Dan berarti cuma 3 itu aja ya? Enggak juga sih, karena data analis ini masih fresh banget dan cukup masih panas lah ya, bakal banyak perkembangan. Menurut aku kalian juga harus sering-sering cek online courses, bootcamp, tutorials, community yang seperti tadi Alchemy tawarin, karena menurut aku itu sangat esensial dan sangat bagus banget untuk pengembangan karir kita. Sekaligus juga menurut aku banyak juga sekarang institusi-institusi di luar negeri bahkan yang menawarkan pendidikan dengan bersertifikat, sehingga itu juga bisa nambahin CV kalian dan pengalaman kalian juga belajar kayak ginian. It's really good. So, kita sekarang langsung balik lagi ke job. What are the roles of data analyst yang sebenarnya di industri sekarang? Ngoding-ngoding aja, bikin dashboard aja, bikin chart aja kah gitu, karena kan kayak dari tadi ngomongin programming language, aduh ini banyak ngoding ya kerjaannya, atau bikin dashboard, aduh ini banyak charting, harus ngerti statistik segala macam. Is it really? Well, not only coding and visualizing, but kita juga data analyst menurut aku sekarang ini demand-nya adalah untuk diharuskan menjawab pertanyaan yang benar. Dan kadang pertanyaannya ini nggak muncul dari atasan kita yang kayak, tolong dong jawab A, jawab B, jawab C. Kadang emang ada aja isu, dan itu kalian harus muncul sendiri. Be initiative, kalian harus membuat pertanyaan yang tepat untuk sebuah permasalahan, untuk sebuah data. Kalian cuma punya angka, data tabel. Kira-kira apa sih yang bisa kita hasilin dari sini? Apa pertanyaan yang tepat sehingga kita bisa membuat angka-angka ini menjadi punya meaning, menjadi meaningful, gitu. Adaptif, maksud aku adaptif di sini adalah karena tadi banyak banget perkembangan yang akan datang menurut aku di bidang data. So, be adaptif, harus mau belajar bahasa baru. Oh, kirain Python aja, kirain SQL aja, kirain R aja. Enggak mungkin. Pasti akan ada lagi bahasa-bahasa baru yang jauh lebih advance, jauh lebih keren, jauh lebih bagus. And always think critically, dan satu lagi harusnya, open-minded. Kita harus selalu terbuka untuk anything. Untuk roles data analis di setiap industri menurut aku beda-beda ya, karena aku dari dulu memang sudah masuk ke dunia finance, jadi menurut aku data analis itu banyak di risk analysis, di fraud detection, di investment portfolio management, ya kan, untuk para customer kita. Sekaligus kalau marketing, dari aku lihat teman-teman itu biasanya mereka untuk membaca behavior customer, nih customer lagi sukanya apa, mau pakai aplikasi kita untuk apa. Untuk campaign performance misalnya aplikasinya menawarkan campaign, apa campaignnya berhasil atau enggak, untuk melihat tren di pasar kita ini udah keren gak sih, strateginya udah bagus belum sih. Kalau di healthcare biasanya untuk membantu kita melihat pasien, untuk melihat wah ini tiba-tiba demam berdarah naik, kenapa nih gitu kan, di daerah ini kenapa nih, dan segala macam. Sedangkan kalau di e-commerce biasanya kita tahu lah ya, kita lagi searching di Google mobil, tiba-tiba ditawarin mobil, ada iklannya segala macam. So this is kira-kira kurang lebih pekerjaan data analis di berbagai industri, lebar banget dan masih lebih luas dari yang aku tampilkan di slide ini. Nah, terus kalau itu udah semua data analis, data scientist tuh ngapain? Nah, data scientist ini, balik lagi aku bilang, mereka jauh lebih banyak di bagian advanced analytics atau modeling. Let's say kalau misalnya di digital bank aku, kita ada salah satu namanya page untuk
menunjukkan portfolio spending kita. Kita spending buat apa aja sih? Berapa banyak buat grocery, berapa banyak buat food, jajan-jajan, berapa banyak buat family, berapa banyak buat let's say misalnya bill payment, misalnya mau bayar listrik, bayar pulsa, segala macam. So, di mana data scientist berperan? Data scientist biasanya bekerja sangat dekat sama produk ya. Jadi, data scientist di situ membuat model, algoritma yang mempelajari kira-kira nih customer lagi beli apa, lagi bayar apa nih? Namanya Netflix. Oh, berarti ini entertainment. Oh, ini namanya PLN. Oh, ini berarti namanya mau bayar bill payment gitu. Nah, nanti dari banyak customer kan nggak cuma satu nih, ada mungkin ada ratusan, ribuan, jutaan transaksi itu akhirnya menjadi training untuk model ini sehingga akhirnya modelnya itu nanti lama-lama bisa memprediksi sendiri. Oh, ini spending kamu sekarang udah lebih gede di bagian entertainment nih, gitu kan bulan ini, gitu kan segala macam. So that's where data scientist become handy, gitu. Jadi lebih advance lagi ya, karena bukan dia lagi yang nge-operate, tapi itu ada machine learning sendiri, algoritmanya sendiri yang menghasilkan sebuah visualisasi. So kita sekarang ngomongin real data analysis use case in digital bank. Ini aku tutup karena confidential, but bisa dilihat, aku bisa jelasin sedikit. Ini yang ngomongin apa sih? Kalau misalnya aku di sini data analis di bagian risiko. Risiko berarti di bagian fraud, money laundering, maupun di bagian credit risk. Jadi kayak kredit gagal, kredit default itu urusan aku. Nah, kira-kira di sini aku mau nunjukin di bagian fraud-nya, penipuan. Dan di sini bisa dilihat misalnya kita punya dashboard yang menunjukkan untuk volume transaksi tiap customer. Apakah dia tadi dibantu oleh model data scientist? Misalnya, ada top up top up top up e-commerce kah, atau misalnya dia tiba-tiba ada spending besar, transaksi transfer keluar yang lebih besar dibanding bulan-bulan lalu, segala macam. Itu bisa membantu kita untuk mengidentifikasikan bahwa ini kita patut suspek nggak sama customer ini. Atau ada transaksi-transaksi aneh nggak, tiba-tiba dalam 1 bulan transaksi ke satu bank ini gede banget, tiba-tiba ada ratusan customer berbondong-bondong transfer ke bank ini. Kenapa nih gitu kan? Apakah akunnya diambil orang kah? Apakah akunnya uangnya mau dicuci kah sampai ditransfer ke orang lain sebanyak itu gitu. So dashboard is very helpful for us to overview apa yang sedang terjadi sekarang. Nah, kalau ini sih gampangnya, jadi kayak cuma sehari-hari lah, kayak semacam executive summary gampangnya. Tapi, let's say, yang terjadi kadang-kadang adalah komplain. Ini sangat membantu kita untuk memprediksikan apa yang akan terjadi. So, let's say ada customer yang mengkomplain ke helpdesk kita di email, misalnya, tolong dong, uang aku hilang. Terus kita tanya dong pasti, uangnya emang kamu ada transaksi keluar nggak? Oh enggak ada kok, kemarin uangnya masih ada segala macam. Tapi tadi pagi uangnya udah hilang semua. That's it. Customer cuma bisa sampai situ. And the rest is on our hand. Kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin? Dan jadi muncul pertanyaan, emang ini kerjaan data analis ya? Yes, it is. Seru kan? Nah, ini jadi kayak semacam detektif gitu sebenarnya pekerjaannya. Jadi kita harus cari dulu. Nah, disinilah SQL jadi berguna. Sekalian kita belajar SQL dikit ya. Jadi kita mau lihat nih di customer table. Kira-kira si customer A itu ID-nya apa? Dia bener nggak customer kita? Oh, bener nih gitu kan. Si ABC123. Oke, kita pergi ke tabel satu lagi yang namanya transaction table. Kita cari nih si ABC123, ada nggak sih transaksi gitu kan? Oh, sekarang kan tanggal 22. So, bener nih tanggal 22 jam 5:30 pagi tiba-tiba ada transaksi gitu kan. Padahal tadi dikata dia nggak ada gitu. Gimana nih? Terus akhirnya karena pernyataan dia tidak ada, maka yang kita harus lakukan adalah kita harus cek login activity. Kira-kira ada login baru nggak sih dibanding sebelum-sebelumnya? Ya nggak. Nah, akhirnya kita cari nih login information.
Dan benar nih, ternyata di pukul 5.29 pagi, ada new device, new city. Nah, kita pakai SQL di sebelah tuh, where customer ID-nya IOBC 123, kita order by time-nya descending, berarti time-nya yang dari yang paling terbaru, paling atas. Terus kita lihat, wah benar nih, ternyata ada new device, new city. Padahal customer ID-nya sama, tapi kok bisa ada login di tempat baru, di device baru, gitu kan. Dan mungkin kemungkinan dia yang melakukan transaksi keluar segala macam. Nah, di sini kan udah stop dong, kita udah nggak bisa melakukan apa-apa karena ini berarti ada kebobolan. Kenapa nih kira-kira? Akhirnya kita harus konfirmasi lagi ke customer. Apakah dia ada sharing OTP, apakah dia ada sharing email, password, atau mungkin kayak yang lagi ngehit sekarang lah ya, kasus-kasus penipuan lewat telepon, lewat SMS, pencet link, nanti dapat bonus, dapat 5 juta rupiah. Ternyata enggak kan, ternyata akun abangnya dibobol. Atau mungkin dia ada sharing akun ke teman, ke keluarga, segala macam. Setelah kita mendapatkan pengakuan dari si customer ini, biasanya kita akan membangun sebuah rule SQL, kira-kira kayak SQL tadi, tapi kita bikin rule. Atau kita bisa buat machine learning, gitu, berdasarkan logiknya. Nah, nanti logiknya akan aku jelasin sedikit. Tapi sebelumnya kita harus cek dulu sebelum membuat SQL. Kita harus testing. Benar nggak sih kasus kayak gini emang lagi ada nih, gitu kan? Ada nggak previous cases yang terjadi, terutama di bank kita dulu? Pernah terjadi nggak seperti ini? Dan habis itu kita harus buat model dummy-nya dulu dan kita lihat, kita testing user acceptance testing tadi, kita coba cek benar nggak nih, atau tiba-tiba mungkin ada customer yang genuine login, mungkin dia HP-nya hilang, atau mungkin dia, aduh gue baru keluar negeri dan beli HP baru, pas banget gitu kan, HP baru, kota baru, terus habis itu mereka login gitu. Ini ketangkep gak? Ini jadi keblokir gak nih? Gitu. Kira-kira apa nih yang bisa membuat customer yang genuine dengan customer yang fraud ini berbeda? So that's where data analyst works happen. Kita harus coba cari sehingga genuine customer tidak terganggu dan customer-customer yang memang melakukan kejahatan itu ketangkep gitu. Kira-kira ya logiknya jadi panjang. SQL-nya ini lebih banyak dari ini sebenarnya. Jadi kayak semacam, kita harus bikin semacam subquery dulu, subtable untuk new device. Customer ID-nya disimpan dulu yang kalau ada login baru, gitu kan, kota baru, segala macam. Tiba-tiba dia melakukan transaksi, tiba-tiba dia buka aplikasinya, login, padahal dia beda dari genuine customer, gitu kan. Kita harus record dulu, terus nanti kalau dia melakukan memang beneran fraud, ya ketangkap gitu ceritanya. So, data analis jauh lebih luas daripada cuman bikin grafik, cuma ngoding, dan cuma bikin dashboard. Data analis harus bisa menjawab isu atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi kemanapun nanti industri yang kalian tertarik, kalau bisa yang memang harus kalian suka ya, biar kalian mau ngulik gitu kan. Kalian harus bisa membayangkan kayak aku nih suka banget nih di perbankan dari dulu, dan menurut aku masuk ke dunia risiko nih menurut aku seru banget karena aku bisa jadi kayak detektif, kayak ini customer suspicious nggak ya, ini customer beneran apa bohongan ya gitu kan, segala macam. So it's really cool, it's really fun to do, dan gak boleh cepet puas, harus penasaran terus. That's our job, data analyst maupun data scientist. So wow, that's all from me. Thank you semuanya yang udah datang dan menyimak. Feel free to ask kalau ada yang kurang jelas atau kalian penasaran akan sesuatu, siapa tahu aku bisa jawab. And thank you so much udah datang, dan thank you so much udah menyimak. Dan untuk teman-teman Altera Academy, thank you so much udah atas kesempatannya. Wow, that's cool. Thank you, Mbak Kalisa. Oke, guys, seru banget ya tadi Mbak Kalisa sharing tadi tentang data analis atau tadi versus data scientist tadi seperti apa. Nah, ini saatnya kesempatannya buat teman-teman untuk bertanya mengenai hal ini, langsung dijawab sama Mbak Kalisa. Boleh open mic sama open kamera seperti ini. Mungkin teman-teman mau sebelum aku ke Slido, ntar aku check in Slido.
Oke, kalau misalnya malu-malu nih teman-teman mau bertanya bisa di slide yang kita share di chat box, nanti di-share sama Kak Salsa. Oke, let's yang pertama nih, Mbak Kalisa. Mbak Kalisa izin bertanya, apakah data analis wajib menguasai data mining? I think balik lagi ke industrinya, tapi menurut aku itu akan jadi added value. But kalau aku sih waktu dulu masuk awal-awal ke data analis, aku belum terlalu jago data mining. Aku belajar di pas masuk ke perusahaan. But kalau kamu sebelum masuk data analis udah bisa data mining, masukin CV. That would be great. Oke, semoga bisa menjawab ya teman-teman ya. And then yang kedua nih Mbak Kalisa, izin bertanya, apakah perbedaan data analyst versus business intelligence analyst dilihat job desk sama buat dashboard Tableau and Looker? Ini cara bacanya bener nggak? Tableau Iya, betul. Looker. Oke. Wah, ini pertanyaan bagus sih. Karena dulu aku waktu kuliah juga sering bertanya-tanya, mau masuk data analis atau bisnis analis ya. I think kalau kamu masuk bisnis analis, kamu kayak kerja untuk certain scope of business aja gitu loh. Sedangkan kalau kamu jadi data analis itu jauh lebih wide. Contohnya gini sih, biasanya kalau yang aku lihat di lapangan, bisnis analis itu biasanya udah certain aja. Let's say di dalam risk itu kan tadi aku bilang ada fraud, credit risk, money laundering. Nah biasanya nih kalau business analyst tuh ya udah di satu itu aja gitu. Let's say mau fokus fraud, jadi dia in depth fraud banget gitu, atau in depth money laundering banget gitu, atau credit default banget. Sedangkan kalau data analyst itu jauh lebih wide. Aku jadi lebih kayak helicopter view-nya gitu. Aku bisa di tiga-tiganya tapi nggak terlalu in depth. So it depends. Tapi kalau untuk job desk emang kurang lebih sama. Tapi mungkin lebih kayak kedalamannya aja gitu. Yang satu bisa sampai detail banget, yang satu kayak oh ya, yang penting bisa mengcover yang di survei-survei saja. Gitu. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Di sini kita juga ada suara di atas. Oke, Mbak Kalisa, di next pertanyaan. Teman-teman masih ada kesempatan ya buat untuk bertanya secara langsung. Nanti kita persilakan teman-teman bertanya gitu. Algoritma machine learning yang sering digunakan perbankan itu apa aja nih, Mbak Kalisa? Wow. Aku boleh ngomong nggak ya? Tapi menurut aku sih nggak ada batasan, tapi rata-rata kita akan selalu pakai supervised algorithm. Mungkin bisa jadi random forest atau ada key clustered segala macam gitu. Kita harus fully bisa memonitor dan memaintain model kita. So biasanya kita pasti pakai supervised gitu, dan biasanya nggak bisa dibilang kayak untuk satu case, untuk satu model kita pakai satu ini aja. Biasanya enggak, kita akan selalu pakai challenger dan champion. Maksudnya berarti kita ada satu model yang juara, tapi kita akan selalu coba, walaupun terjadi kita tetap harus coba bandingin sama model lain sampai yang resultnya paling bagus. So nggak pernah berhenti sih untuk update. Jadi susah juga buat dibilang apa yang kalau certain satu itu apa, karena kita selalu coba-coba terus gitu. Oke, semoga jawab ya teman-teman. Oke, berikutnya nih Mbak Kalisa. Kalau data administrator itu role-nya buat entry level atau yang udah experience nih? Aku sih belum pernah ketemu sama orang yang benar-benar cuma data administrator ya. Ini aku bisa salah, bisa benar. Karena menurut aku data administrator itu kayak agak luas. Aku belum pernah ketemu yang benar-benar cuma, gue data administrator aja. Tapi once you are jump into data industry, mau kamu data scientist, data engineer, data analyst, atau even kayak
ya pokoknya bekerja dengan data, kamu pasti secara tidak langsung juga harus bertanggung jawab dengan data-data yang kamu pegang. Apakah itu untuk entry level atau udah experience? Ya itu karena aku gak pernah ketemu sama orang yang cuma data administrator, so aku gak bisa jawab, maaf banget. Tapi menurut aku kalau aku sendiri, saat aku dikasih masuk itu memang udah harus signing NDA dan emang udah bertanggung jawab sama data itu. Gimana maintenance ke depannya, apakah harus dibersihin, apakah ada data yang nggak cocok, harus ada data yang ditransform, itu semuanya jadi tanggung jawab aku. Gitu. Semoga menjawab. Oke, menambah informasi lagi ya teman-teman ya. Apakah data administrator itu ada? Tadi dijawab sama Mbak Kalisa. Baik, pertanyaan ini di slide pertanyaan terakhir. Kita masih ada waktu sampai di jam 8 nih teman-teman. Sekali lagi aku mau berikan kesempatan buat teman-teman kalau mau ingin bertanya langsung sama Mbak Kalisa. Oke, berikutnya nih Mbak Kalisa. Apa yang harus dipelajari di awal jika mau jadi data analis yang belum punya basic apapun? Gitu. Bagus banget. Karena waktu aku magang dulu, aku juga cuma semester 1. So, gak tahu apa-apa, baru nyemplung kuliah, udah bandel banget. Tapi menurut aku, kalau mau basic banget, mungkin sebelum programming language harus kuasain matematikanya. Matematika tuh kayak basic statistik, bahkan yang kayak sesimpel probability, itu penting banget. Karena pada akhirnya maupun kamu udah nguasain semua coding nih atau kamu mau pakai si ChatGPT itu, tapi kamu nggak bisa dapat logiknya, itu akan jadi sangat sulit banget. Jadi kamu harus punya basic math-nya itu harus ada, dan jangan lupa soft skill-nya diasah untuk selalu men-challenge diri sendiri, untuk mau apa ya, curious, untuk mau penasaran, mau nanya, mau nggak puas gitu, ini pasti ada yang bisa diulik lagi nih gitu. Menurut aku itu penting sih untuk awal-awal sebelum bisa programming banget. Justru aku tuh ini aku ya, mungkin nggak apply ke semuanya, tapi aku banyak belajar programming tuh justru pas kerja. So bukan pas lagi sebelumnya aku belajar mati-matian gitu, ikutin A B C D. Aku justru belajar pas udah di perusahaan gitu. Banyak banget pelajaran di sana. Jadi di luarnya ya matematika dan soft skill tadi itu sih. Gitu. Semoga menjawab. Ya, berarti matematika ini penting banget ya, fondasi untuk data analis ya, Kak. Ternyata ya, aku juga kesel. Ternyata. Oke, baik. Di informatika juga ada matematika ternyata Mbak Kalisa. Aku pikir waktu aku masuk di informatika dulu, ya cuman belajar ini ya, maksudnya komputer gitu. Enggak, ternyata benar-benar matematika dasar sampai yang expert gitu. Jadi kalkulus gitu ya? Kalkulus 1, 2, 3 ada nggak? Itulah statistik dan lain-lain. Oke, semoga teman-teman bisa ini ya mengambil hikmahnya dari matematika tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Kalisa, di Dekatalis itu ada yang fokus data engineer aja, data scientist aja, atau mencakup semuanya nih? Di Dekatalis itu ada yang spesifik aja. Temen aku ada yang banyak yang data engineer aja, ada yang data scientist aja, ada yang data analis aja. Cuman it depends on you. Kalau kamu orangnya yang tipe bosenan, yang maksudnya pengen nyoba-nyoba, nggak mau data analis doang, pengen kayak jam ke data engineer juga, data scientist juga, bahkan sekarang ada analytics engineer. Well, data associate is a great place for you. Jadi kayak kamu juga harus bisa mengatur job desk kamu juga, mengatur jadwal kamu juga, time scheduling segala macam. Tapi juga itu mengelau kamu buat kayak dapat experience baru, men-challenge diri sendiri juga gitu. Tapi kalau yang mau fokus certain aja tuh ada, bisa sampai senior juga bahkan gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Dari aku ada pertanyaan nih buat Mbak Kalisa. Ini kan kalau masuk ke data analis, tadi kan kalau misal dari background pendidikan itu dari matematika seperti Mbak Kalisa gitu. Itu nanti kalau misalnya mulainya di data analis, apakah langsung masuk di data analis atau dari pengalaman pekerjaan sebelumnya itu bisa dari mana nih Mbak Kalisa?
Di kantornya maksudnya? Iya, kalau misal ingin bekerja sebagai data analis itu pengalaman itu harus apa dulu gitu. Oke, bagus juga sih. Jadi sebenarnya biasanya kalau kita mau apply even magang ya, kadang mereka juga banyak yang mau nanya experience gitu kan. Walaupun mereka nggak cantumin, biasanya pas interview sih kena aja. Punya pengalaman apa gitu. Kalau aku dulu ngidenya adalah dengan project-project sendiri. Jadi misalnya kayak let's say aku belum punya nih kan pengalaman gitu kan, apalagi aku masih kuliah gitu kan, aku nggak bisa apa-apa, tapi aku punya pengalaman let's say dari tugas kuliah misalnya bikin paper gitu kan, karya ilmiah segala macam, atau kayak oh pernah nyoba-nyoba Tableau nih let's say, oh ini pas banget gitu kan, ada pernah bikin gini-gini, aku pernah menganalisa pertanian let's say, oh apa aja kan data sekarang banyak banget ya di luar sana gitu kan, bisa kita mainin segala macam, itu juga bisa di provide gitu. Jadi nggak harus kayak experience udah magang di kantor A, B, C gitu jadi data analis, senior analis, nggak juga sih sebenarnya. Tergantung kitanya juga itu. Ngumpulin portofolio dari riset-riset tadi juga bisa ya Mbak Kalisa ya? Benar itu bisa banget gitu. Bahkan mereka bakal ngeliatnya kayak, wah ini anak inisiatif banget. Iya gitu kali ya, nggak tahu. Terus di data analisis kalau misal di Indonesia adalah semacam kayak community-nya nggak Mbak Kalisa? Kalau misal ini kan kalau perkumpulan programmer kan ada komunitas IT di bahasa pemrograman apa gitu kan. Tapi kalau untuk data analis sendiri apakah ada semacam forumnya gitu Pas? Forum sih kayaknya aku nggak tahu ya, tapi kalau forum nanya-nanya sih ada sih, pasti ada. Untuk Looker aja kan ada, kita bisa kayak bisa nanya langsung, Data Studio tuh ada, mereka si Google tuh bikin forum sendiri untuk kita ngobrol. Juga mungkin pernah dengar Stack Over apa ya, pokoknya yang tempat buat nanya-nanya coding segala macam. Gue mau bikin ini tapi nggak bisa, kenapa nih gitu. Ya indirectly community gitu jadinya gitu, buat nanya-nanya, diskusi segala macam. Dan biasanya dari conference kayak ngobrol-ngobrol gini sih biasanya pasti jadi temen sih gitu. Wow, juga bisa ya cari temen ya Mbak Kalisa ya, karena kan kayaknya aku lihat aku belum pernah lihat ada kayak forum atau komunitas data analis yang bisa saling sharing di situ. Mungkin nanti kalau misalnya ada link forum di Discord atau mungkin di Telegram atau mungkin di forum lain, kita mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu nih Mbak Kalisa. Iya benar. Baik, sebentar aku mau batuk dikit ya. Oke Mbak Kalisa, pertanyaan ini nambah terus nih, teman-teman masih ini ya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan ya di detik-detik terakhir ya. Kita masih ada waktu sampai jam 8 malam. Oke, baik, kita bacakan satu pertanyaan yang ada di Slido. Mbak Kalisa, untuk portofolio di Tableau, apakah cukup menampilkan linknya di CV atau kita bikin file slide PPT-nya aja? Aku bakal bilang satu, tergantung confidentiality-nya. Let's say kalau itu memang untuk certain perusahaan, biasanya kan mereka nggak mau di-share. So, biasanya kamu either harus bikin mock-up mirip-mirip, atau kalau mereka minta portfolionya banget gitu ya, kamu bikin mock-up mirip-mirip kayak gitu sih. Karena biasanya jarang orang menampilkan link tablunya langsung di portfolio gitu. Tapi kecuali kalau ini buatan kamu semua, ada kompilasi punya kamu, silakan dimasukkan. Menurut aku tuh bakal bagus banget. Bahkan mungkin bisa dibikin dalam bentuk website. Sekarang kan banyak tuh orang-orang bikin portfolio. Mungkin kayak portfolio desain kan banyak tuh bikinnya di website. Dan menurut aku juga bikin portfolio kayak semacam dashboarding gitu segala macam tuh di website dulu. Gitu. Sekarang udah nggak di-maintain. Cuma dulu sebelum apply kerja kayak bikin kayak gitu. Ya seru lah gitu. File slide PPT, kalau dia minta present mungkin bagus, tapi kalau misalnya kamu ngasih kayak file slide PPT kayak kurang enak gitu. Tapi do what you think better lah, portfolio tergantung tablunya bentuknya kamu kayak gimana, dashboardnya. Gitu. Good luck. Good luck. Aku mau mengejar Tableau ya, Mbak Kalisa ya. Oke, karena ini topiknya tentang data, nih aku tadi belum tanya ke teman-teman Mbak Kalisa. Ini teman-teman ada yang berprofesi sebagai data analis atau di seputar data gitu?
Kalau misal ada, aku pengen tahu nih, ramein chat grup dong guys gitu. Atau mungkin pengen berkarir di data gitu. Ada yang mau pengen berkarir di data kayak Mbak Kalisa dari 100 partisipan yang ada di sini. Oke, ini berarti teman-teman ini ya nggak antusias untuk ke data ya. Ada orang data di sini dibantu sama Kak Salsa cekin. Atau jangan-jangan ada mahasiswa jurusan matematika di sini. Oke deh, baik. Orangnya malu-malu semua. Oke, kita baca 3 pertanyaan terakhir Mbak Kalisa. Mbak Kalisa, kalau membuat dashboard itu apa nih? Kalau membuat dashboard ini kedua kali ya. Kalau membuat dashboard itu, apakah sama seperti visualization? Gimana tuh, Mbak Kalisa? Kalau membuat dashboard untuk apa ya? Gitu Oke. Iya. Apakah sama seperti untuk visualization? Aku kalau bikin dashboard biasanya tadi untuk general summary aja. Jadi let's say kita pengen mengetrack, karena kita nggak mungkin mau nge-track satu-satu orang transaksi, let's say kalau di finance. Jadi kita bikin satu dashboard, let's say untuk outgoing transaction gitu kan, incoming transaction gitu kan, dari bank apa aja, lewat channel apa aja gitu kan, apakah pakai mungkin dari mungkin dari GoPay, ShopeePay ngirim langsung ke sini gitu kan, atau dari certain bank, atau masukin uang segala macam. Dashboard menurut aku bantu untuk ngasih summary gitu. Mungkin terus kita bisa bikin cabang-cabangnya, detailed explanation, tapi itu akan selalu summary. Kalau misalnya terjadi case kayak aku tadi, itu benar-benar purely logical thinking dan ngoding aja gitu. Jadi tergantung isu apa yang pengen di-solve. Kalau cuma pengen untuk melihat overview, gimana nih performance perusahaan, atau let's say sales, dashboard jawabannya. Tapi kadang banyak case juga yang nggak bisa diselesain pakai dashboard. Apakah sama seperti visualization? Iya, karena dashboard itu kan kayak kumpulan visualization ya, berbagai macam matrix, berbagai macam charting ada di dashboard itu. Tapi kadang juga kita butuh visualization cuma untuk menjawab. Misalnya tadi pertanyaan aku, oh ini si customer A emang sering nggak sih ganti HP? Berapa sih rate orang ganti HP, customer kita ganti HP gitu kan? Itu bisa visualization. Nggak perlu bikin dashboard juga gitu kan. Hanya untuk sebatas menilai apakah nanti aku bakal membuat rule yang salah atau benar nih nanti gitu. Semoga menjawab ya. Good question. Semoga menjawab. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Mbak Kalisa izin tanya. Oke, PNS banget ya. Kalau kakak paling efektif tuh belajarnya sumbernya dari mana? Mungkin dari 3 yang tadi aku cantumin ya, dari Khan Academy, dari websitenya langsung dari si pembuat platformnya ya, itu juga bagus banget. Terus juga dari apa tadi satu lagi aku cantumin, apa lupa. Intinya tadi yang 3 slide tadi, plus menurut aku adalah diskusi sih, benar. Misalnya kamu punya teman, kalau kamu belum berkarir data analis, mungkin kamu bisa tanya guru atau sama orang-orang yang udah berprofesi di sana gitu kan. Update dong, apa sih kira-kira yang harus aku pelajarin. Terutama kalau kamu udah tahu nih pengen industri apa, kamu suka misalnya, aku pengen kerja di e-commerce nih gitu kan. Ya kamu ngobrol sama orang-orang yang kerja di sana sebagai data analis. That would be great gitu, ngasih kamu bekal juga gitu kan, bahwa ada certain tools yang kamu harus ekstra pelajarin dan begini cara belajarnya segala macam. Dan sekaligus langsung praktek itu benar-benar juga yang jadi paling efektif, karena kamu tahu salah benernya dan kesalahannya ini yang jadi diskusi gitu kan. So jangan takut nyoba, that's the most effective learning sih kalau buat aku gitu. Yep. Semoga menjawab. So cool, jangan takut mencoba ya teman-teman. Mungkin gak hanya di data analis ya, dalam lain bidang pun kalau ada hal yang membuat kamu khawatir ya dicoba dulu ya Mbak Kalisa ya. Oke, wah, that's good. Oke, ini pertanyaan terakhir Mbak Kalisa dan teman-teman. Aku mau memberikan kesempatan terakhir buat partisipan yang hadir pada malam hari ini untuk mau open mic, maybe mau bertanya langsung sama Mbak Kalisa. Boleh banget. Coba nih, aku mau lihat dulu, cek ombak. 1, 2.
Beneran nggak mau guys? Gak ada hadiahnya sih, tapi ini ilmunya sangat bermanfaat sekali teman-teman. Oke, baiklah. Ini Mas Muslihin ya, loyalis dari Altera Academy ya. Ini selalu ikut akademi apapun di Altera Academy dan dia seorang developer. Nanti kita kapan-kapan ini ya, Mas Mus, maybe mau sharing di Altera Academy, kita tunggu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Untuk jadi data analis harus punya skill komunikasi dan desain yang bagus ya, Mbak Kalisa. Oke. Baik. Kalau komunikasi ya, desain enggak juga. Gini sih sebenarnya. Sebenarnya komunikasi sama desain kalau di data analis tuh kayak saling align gitu menurut aku ya. Kayak let's say gini. Mungkin tadi kayak aku mau bilang, kayak aku pengen menyampaikan summary transaction history kita gitu kan. Tapi aku nggak bisa ngomong kayak gini nih, nggak bisa ada tone, nggak bisa aku berekspresi kayak gini. Aku harus pakai dashboard, oke? Jadi kayak aku harus mikir, kira-kira user aku nih sukanya ngeliatnya kayak gimana ya, bagian mana yang harus aku perbesar gitu kan, kira-kira titlingnya gimana, apakah harus warna-warni atau harus berhalaman-berhalaman gitu kan. Jadi gimana ya, aku mendesainnya harus berdasarkan user gitu kan, kira-kira user aku ini orangnya kayak gimana gitu. Nah itulah maksud aku kenapa di data analis itu desain dan komunikasi itu saling align satu sama lain gitu, karena kita harus bisa merepresent data kita yang meaningful tadi itu beneran meaningful buat mereka gitu kan. Kan aku nggak bisa ngomong kayak ini datanya meaningful gitu kan, nggak bisa ngomong kayak gini nih, harus pakai dashboard, harus biar mereka ngelihat gambar terus kayak oh iya ini meaningful. Nah gimana caranya? Itu tadi komunikasi dan desain. Menurut aku nggak harus desain yang kayak Photoshop, pakai Adobe segala macam, enggak sih. Tapi yang penting kamu tahu the proper way atau cara yang baik untuk menyampaikan apa yang pengen kamu sampaikan gitu sih. Yaitu dari posisinya, dari komposisi warnanya, kan kita mau apa kamu ngejreng atau mau warnanya berdasarkan company gitu kan, segala macam. So ya gitu sih. Semoga menjawab ya, maaf agak muter-muter, tapi menurut aku ini esensial juga sih. Jadi memang komunikasi dan desain di data analis itu saling align satu sama lain gitu. Semoga menjawab sih. Mbak Kalisa, aku boleh minta ini nggak kata-kata bukan kata terakhir ya, kata-kata mutiara dari Mbak Kalisa buat menutup event ini gitu. Apa ya? Wah, aku nggak nyiapin nih. Intinya sih teman-teman buat yang mau tertarik buat berkarir data dan pernah dengar kalau karir data tuh cuan banget dan seru banget, I think it's true. Jadi menurut aku kalian jangan takut, apalagi yang masih fresh graduate atau kalian mau switch karir ke data, menurut aku nggak pernah telat. Teman-teman aku juga banyak yang udah jauh lebih berumur dari aku, satu company, and they look very happy di sini. Dan menurut aku data is a very 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 big thing. Dulu aku juga pernah mau masuk data sebenarnya. Aku takut, menurut aku kayak data tuh pasti matematika banget. But here's the thing, manajer aku dulu di Bank Indonesia pernah ngomong, tahu nggak sih bisa mengolah data itu suatu sebuah privilege gitu kan. So aku bilang kenapa gitu kan? Karena kalau orang-orang di luar sana tuh cuma bisa lihat berita. Berita itu adalah hasil tafsiran dari data-data yang kita punya. Mereka nggak pernah tahu itu tafsirannya benar atau enggak, mengarah kemana atau ada agenda apanya atau enggak. Kalau kamu bisa lihat data, kamu bisa punya data, kamu punya privilege. So, jump to data career, guys. Wow, that's cool. Wah, dari Mbak Kalisa ya. Asik kasih nih. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari materi pada malam hari ini. Dan kita big thanks ya buat Mbak Kalisa Ramadanti untuk sharing pada malam hari ini tentang data. Semoga bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan. Dan mungkin teman-teman bisa jadi the next data analis berikutnya gitu bareng Mbak Kalisa. Tadi ada informasi dari Katalis tentang opportunity job ya, bisa banget di sini untuk menggali informasinya. So, terima kasih ya Mbak Kalisa sudah hadir di sini. Terima kasih buat tim Katalis yang sudah juga hadir di sini, ada Mbak Zaza.
Dan juga tim dari Altera Academy, ada Kak Salsa sama Kak Sandra yang sudah join malam hari ini. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara pada malam hari ini. So, thank you so much ya buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi bareng Alchemy by Altera Academy di minggu depan. Mbak Kalisa, terima kasih banyak sekali lagi. Dan teman-teman selamat malam. Sama-sama. Kami undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semuanya.